Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan dalam hidup Anda diberikan solusi terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat Anda dikabulkan oleh Allah. Anda yang jualan, saya doakan semoga jualannya laris. Anda yang punya usaha, semoga usahanya lancar. Keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah, wa al-hadini wa ala kulli niyatin solehah wa ila khadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih bisa bernafas, masih bisa bekerja, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Tentu ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri, karena dengan bersyukur segala kenikmatan yang telah Allah berikan akan Allah tambahkan. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi satu faidah amalan yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, yang sanad dan sumber amalannya ini ada dalam sebuah kitab yang bernama kitab Khazinatul Asrar, yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili, di mana dalam kitab ini ada satu amalan yang sangat dahsyat, di mana dijelaskan, kata beliau, barang siapa yang ingin dibukakan segala pintu kebaikan, kebaikan apa saja, pokoknya segala pintu kebaikan, kemudian wasa'atil arzaki, dan ingin dimudahkan rizkinya. Misalnya Anda yang pada saat ini sedang kesulitan ekonomi, rezeki susah, sudah bekerja sana sini, sudah dagang ini, sudah melakukan banyak hal, tapi kemudian rezeki Anda itu kok masih susah. Pintu-pintu kebaikan dalam hidup Anda masih tertutup. Pintu kebaikan contohnya, pintu kebaikan bagaimana Anda bisa melunasi hutang Anda, pintu kebaikan bagaimana kemudian jualan Anda laris, pintu kebaikan bagaimana kemudian usaha Anda lancar. Segala pintu kebaikan pada saat ini mungkin sedang tertutup dalam hidup Anda, sehingga mungkin Anda stres, Anda bingung. Maka Anda amalkan amalan ini. Karena apa? Karena kedahsyatan dari amalan ini itu lifathatil khairati wa sa'atil arzaki. Seperti apa amalannya? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan simak nanti video ini sampai selesai, karena ada hal-hal yang harus Anda simak baik-baik, Anda catat step by step amalannya, syaratnya bagaimana, sehingga Anda akan mendapatkan fadilah yang sangat luar biasa. Dan silahkan bagi para jamaah juga jangan lupa subscribe channel Al-Fakir ini, sehingga ketika Al-Fakir berbagi tentang amalan Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Anda juga silahkan bisa tulis ya,
sholawat di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan Anda menulis sholawat, kita semua mendapat syafaat pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di zaman sekarang ini banyak yang mengatakan sekarang ini zaman paceklik gitu ya. Ada yang sudah bekerja tiba-tiba tertutup pintu rezekinya karena kena PHK. Ada yang jualan sedang lancar-lancarnya, tiba-tiba jualannya sepi, ada tiba-tiba pesaing, ada yang kena gusuran. Banyak pada detik ini, pada hari ini, orang yang mengeluh tentang kesulitan ekonomi, tentang pintu-pintu kebaikan dalam hidupnya itu tiba-tiba tertutup. Yang tadinya sehari misalnya bisa penghasilan 100.000, sekarang nyari 50.000 aja mati-matian. Ada yang bisa tadinya beli motor, beli mobil, sekarang hutangnya numpuk di mana-mana. Ini kan tadinya pintu kebaikannya terbuka, kemudian tertutup. Ada juga yang memang dari dulu itu hidupnya susah, ya, mohon maaf, ekonominya sulit, ya, bekerja siang malam, lembur bahkan ya. Ada yang jualan dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dari sore sampai malam, dari malam sampai pagi lagi, hampir 24 jam mencari rezeki. Tapi kemudian rezekinya ini tetap aja ada sulit. Nah, ini ada satu fadilah amalan yang insya Allah cocok bagi kita yang mengharapkan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita itu terbuka. Karena terkadang ada orang yang sudah berjuang mati-matian seperti yang tadi saya katakan. Meskipun sudah berjuang mati-matian, kalau pintunya masih tertutup ya itu susah ya. Ibaratnya Anda mau masuk dari satu ruangan ke ruangan yang lain, mau Anda lari, mau Anda gedor-gedor, mau jungkir balik, selama pintu itu belum terbuka, Anda tidak akan pernah sampai atau bisa ke ruangan yang lain. Begitu pula dengan pintu yang namanya pintu rezeki. Ketika pintu rezeki seseorang itu sudah tertutup, mau jungkir balik seperti apapun ya seperti itu. Yang niatnya bekerja, berjualan, berbisnis, ingin mendapatkan rezeki lebih, bukannya rezeki lebih yang didapat, tapi justru dia terjebak dalam kubangan hutang. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Karena pintu kebaikan, pintu rezekinya itu masih tertutup. Nah, untuk membukanya seperti apa? Nah, di sini dalam kitab yang bernama Kitab Khazinatul Asrar dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan kitabnya. Wa min khasiha li fathil khairati wa sa'atil arzaki falyanzur yaumal ahad min syahril jadid falyaqra fihi fatihatul kitab ma'a basmalati sab'ina marratan. Jadi ada satu amalan yang bisa Anda lakukan, yang fadilahnya itu untuk li fathatil khairati, untuk membuka segala pintu kebaikan. Segala pintu kebaikan, apa saja kebaikan dalam hidup Anda, bisa bayar hutang, punya anak yang nurut, punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya usaha yang maju, punya jualan yang laris. Bukan hanya itu, wasa'atil arzaki, dan dimudahkan rizkinya. Maka Anda harus mengamalkan amalan ini, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini Anda baca setiap datang awal bulan dari bulan Hijriah. Ingat, jadi poinnya yang pertama adalah membaca surat Al-Fatihah setiap awal datangnya bulan Hijriah. Jadi bulan Hijriah itu dalam Islam itu bukan bulan Januari, Februari, bukan. Tapi bulan dalam Islam itu yang pertama adalah Muharram. Ketika awal Muharram nanti Anda amalkan. Kemudian Safar, ya Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, ya, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Nah, ini kita akan memasuki awal bulan Dzulhijjah. Nanti Anda amalkan. Apa? Nah, ngamalinnya mulai hari apa, Ustadz? Jadi di sini dijelaskan bahwa fal yanzur yaumal ahad min syahril jadid. Jadi setiap awal bulan bulan Hijriah, kemudian ketika Anda menjumpai hari Ahad pertama di awal bulan, misalnya besok bulan Dzulhijjah, hari Ahadnya tanggal berapa? Entah tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Pokoknya
di hari Ahad pertama di awal bulan Dzulhijjah, ya, nanti apa yang harus Anda lakukan? Anda membaca surat Al-Fatihah. Fal yukra fihi Fatihatul Kitabi ma'al basmalati sab'ina marratan. Di hari Ahad Anda membaca surat Al-Fatihah itu 70 kali dengan bismillahnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diulang sampai 70 kali di hari Ahad pertama bulan Hijriyah, awal bulan Hijriyah. Kemudian di sini dilanjutkan lagi. Wa yaumul itsnain kemudian di hari Seninnya itu sebanyak 60 kali. Hari Ahad 70. Kemudian wa yaumul tsalatsa khamsina marratan. Di hari Selasanya itu 50. Wa yaumil arba'ina marratan. Di hari Rebo itu 40 kali. Wa yaumul khamis salasina marratan. Ketika hari Kamis itu 30 kali. Wa yaumul jum'ah isyrina marratan. Kemudian di hari Jumat itu 20 kali. Wa yaumus sabt asyra marratan. Kemudian sampai hari Sabtu itu 10 kali. Jadi diingat-ingat, yang pertama amalannya adalah di setiap awal bulan Hijriyah, ketika Anda menjumpai hari Ahad pertama bulan Hijriyah, mau bulan apa saja, khususnya nanti bulan ini bulan Dzulhijjah, ya, misalnya bulan Safar, bulan Sa'ban, bulan Ramadan juga sama. Setiap awal bulan Hijriyah Anda menjumpai hari Ahad pertama bulan Hijriyah, Anda membaca surat Al-Fatihah sebanyak 70 kali. Hari Senin 60 kali. Hari Selasa 50 kali. Hari Rabu 40 kali. Hari Kamis 30 kali. Hari Jumat 20 kali. Hari Sabtu 10 kali. Jadi satu minggu. Itu di minggu awal pertama bulan Hijriyah dibaca Al-Fatihah dengan urutan seperti itu, dari 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Nah, kemudian ngamalinnya kapan, Ustadz? Nah, ini diusahakan ngawalinnya itu bisa misalnya habis maghrib itu bisa. Tapi kalau habis maghrib waktunya mepet, nanti Anda masih ada kegiatan, lebih afdol lagi itu setengah malam. Setengah malam itu Anda bisa selesai sholat tahajud, ya. Anda habis selesai sholat tahajud, sholat hajat. Nah, ini Anda amalkan. Jadi pokoknya hari Ahad, ingat mulai membaca Al-Fatihah 70 sampai hari Sabtu 10. Jadi ingat-ingat itu, amalannya seperti itu. Kalau Anda mau ngamalkan setiap bulan, istiqomah. Tapi kadang ada orang yang protes, Ustaz saya sudah ngamalin tapi kenapa tidak ada hasilnya. Jangankan salahkan saya, jangan salahkan amalannya, tapi coba koreksi diri kita, apakah sudah ada keistiqomahan dalam diri kita atau belum. Nah, jadi syarat utama dari munculnya fadilah, ya, keutamaan dari amalan yang kita lakukan, salah satunya adalah keistiqomahan dan keyakinan yang ada dalam diri kita. Karena surat Al-Fatihah ini dahsyatnya luar biasa. Makanya kan setiap ada acara didahului dengan Al-Fatihah, ya seperti itu. Dahsyatnya luar biasa. Apalagi kata beliau, orang yang mau mengamalkan amalan ini, yaitu membaca surat Al-Fatihah setiap awal bulan Hijriyah, menjumpai hari Ahad. Di hari Ahad dia membaca 70 kali, di hari Senin membaca 60 kali, di hari Selasa membaca 50 kali, di hari Rabu membaca 40 kali, di hari Kamis membaca 30 kali, di hari Jumat membaca 20 kali, di hari Sabtu membaca 10 kali, maka orang tersebut akan fathul khairati, akan dibukakan segala pintu kebaikan. Bukan hanya itu, wasa'atil arzaki, dan Allah akan memudahkan bagaimana rezeki akan datang kepada orang tersebut. Makanya jangan heran, jangan bingung ketika setelah Anda mengamalkan amal ini datang rezeki min haitsu la yahtasib. Anda bisa hutangnya lunas. Anda yang ingin punya mobil dibukakan rezekinya untuk bisa beli mobil. Anda yang ingin beli motor dibukakan pintunya agar bisa beli motor. Anda yang
ingin rezekinya deras, dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kata saya, tapi ini ada kitabnya, ada sanadnya jelas, jadi silahkan diamalkan baik-baik, insya Allah hasil maksud. Yang mau lunas hutangnya lunas, yang mau rezekinya lancar bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selain mengamalkan amalan yang tadi saya sampaikan, Anda bisa mulai menata diri Anda dengan mengamalkan amalan zikir yang sudah saya susun dalam sebuah buku yang berjudul buku Munajat Sholawat. Nah, ini jadi saya sudah susun sebuah buku Munajat Sholawat, menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat, di mana buku ini dilengkapi dengan khasiat, tata cara bersholawat, serta kisah-kisah keajaiban berkah sholawat. Jadi sholawat ini penting jamaah. Dalam sebuah makalah dijelaskan bahwa inna du'a mawqufun bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusolli ala nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi inna du'a, sesungguhnya doa kita seorang hamba, kita kan sering doa ya, doa minta ini minta itu, doa berharap dijauhkan dari ini dan itu, hajat kita banyak minta sama Allah. Itu la yas'adu ya, mawqufun bainas sama'i wal ardi, berhenti di antara langit dan bumi. Jangankan dikabulkan oleh Allah, sampai kepada Allah itu aja tidak. Hatta tusolli ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga kita mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja doa kita yang selama ini berhenti di antara langit dan bumi dengan mengamalkan zikir munajat sholawat ini yang sudah saya susun ya. Buku ini ada diawali dengan tawasulnya, jadi ada sholawat, terkadang ya sholawat langsung sholawat, tapi ini afdal sekali karena diawali dengan istighfar, diawali dengan tawasul, kemudian ada sholawat yang sudah saya susun ini, banyak sekali sholawat yang mustajabah, yang sangat mustajab liqabulil hajat. Ini ada teks Arab, ada teks Indonesia. Anda yang kurang lancar membaca Arab bisa membaca teks Indonesianya. Kemudian nanti setelah Anda mengamalkan membaca zikir munajat sholawat, bisa pagi, sore, atau maghrib, atau tengah malam, nanti dikabul dengan doa liqabulil hajat. Ini doanya liqabulil hajat ya. Ini doa langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan hajat Anda setelah membaca zikir munajat sholawat, mau lunas hutang, mau rezeki lancar, mau culan apapun, sampaikan doa ini. Insya Allah doa-doa kita juga yang selama ini berhenti di antara langit dan bumi berkah membaca zikir munajat sholawat terhantarkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya sangat banyak sekali zikir munajat sholawat ini. Di antaranya zikir munajat sholawat ini manfaatnya para jamaah, orang yang mengamalkannya itu akan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, banyak sekali, diberikan rezeki yang melimpah. Nah, selain berisi zikir munajat sholawat, buku ini juga berisi sholawat-sholawat pilihan. Ada sholawat ya untuk meluluhkan hati seseorang, misalnya Anda punya suami nakal, rewel, suka judi online, suka membangkang anak Anda, bacain sholawatnya, insya Allah hatinya akan luluh. Ada sholawat untuk menyembuhkan segala macam penyakit ya. Ada sholawat lagi agar bisa punya rumah, ada sholawat agar bisa menjual barang yang Anda jual sudah lama nggak laku-laku. Nah ini bacain sholawat ini, insya Allah cepat laku. Banyak sekali sholawat pilihan. Selain itu juga buku ini berisi testimoni orang-orang yang mengalami keajaiban berkah sholawat, bahwa keajaiban itu ada, keajaiban itu nyata. Silahkan, sudah saatnya Anda mendapatkannya. Untuk yang mau pesan bukunya silahkan bisa hubungi saya melalui WhatsApp, ini WhatsApp saya, atau yang lebih mudah klik link yang ada di deskripsi itu yang berwarna itu, nanti langsung nyambung ke WhatsApp saya sendiri. Nanti Anda sekalian mau konsultasi masalah hidup Anda juga silahkan, nanti insya Allah akan saya bantu untuk memecahkan masalah Anda. Atau mau pesan via Shopee juga bisa. Untuk infaknya hanya 100.000 sebagai ganti biaya cetak. Dengan 100.000 insya Allah Anda dapatkan sholawatnya, dapatkan faudilahnya, dapatkan keajaiban yang luar biasa ya. Kadang beli rokok aja 3 bungkus nggak sampai 100.000, beli skincare langsung habis. Nah, ini luar biasa, nggak usah saya sampaikan lebih banyak. Silahkan, semoga bermanfaat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.